Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena izin dan kuasa-Nya lah saya masih bisa berada di tempat ini dalam hal membuat tugas kuliah. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Baik, perkenalkan, nama saya Meliskawati Didipu dengan NIM 8324-23071 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, langsung saja. Harmonisasi negara dan warga negara akan tampak ketika masing-masing menjalankan peran sesuai dan dengan tujuan bernegara. Untuk merealisasinya, sangat penting untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban negara yang wajib dilakukan oleh negara, serta hak dan kewajiban warga negara yang harus dilakukan oleh setiap warga negara seperti yang tertuang dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi tujuan atau capaian dalam hal ini yaitu: yang pertama, mengetahui dan memahami ketentuan hak dan kewajiban negara serta warga negara. Yang kedua, dapat mewujudkan dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa. Dan yang ketiga, dapat memahami dan menerjemahkan hak yang harus diperoleh sebagai warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian negara menurut Roger Heseltau, negara sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan atas nama rakyat. Menurut Harold J. Lasky, negara memiliki sifat memaksa bagi semua warga untuk mencapai tujuan bernegara. Menurut Max Weber, negara merupakan kekuatan monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Menurut Robert McIver, keberadaan negara akan memaksa warganya berdasarkan sistem hukum untuk mencapai ketertiban bersama. Warga negara dan kewarganegaraan. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Dalam perspektif hukum, hubungan antara negara dan warga negara bersifat sederajat dan tidak sederajat timbal balik. Tentunya, sebagai warga negara sudah tentu mengetahui dan memahami keberadaan warga negara di hadapan hukum. Baik warga negara dan negara memiliki kedudukan yang sama, sederajat di hadapan hukum, dan tanpa ada diskriminasi dan perbedaan. Hak warga negara adalah kewajiban yang harus dipenuhi negara. Apa yang menjadi kewajiban negara merupakan hak negara. Dengan posisi yang sederajat, maka antar keduanya dapat saling menggugat manakala hak dan kewajiban yang timbul dari keduanya diabaikan. Narkoba dalam perspektif kewajiban serta hak dan kewajiban warga negara. Di semua negara-negara belahan dunia dihadapkan dengan ancaman serius tentang narkoba yang setiap saat mengancam eksistensi bernegara. Terdapat banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan warga negara, di antaranya adalah: yang pertama yaitu dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua adalah halusinasi. Ini menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual,
rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Yang ketiga yaitu menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Yang keempat yaitu kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Yang kelima yaitu gangguan kualitas hidup. Banyak narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Menggunakan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Baik, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.